Hai everyone, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader. Di video kali ini kita mau coba trading santai aja menggunakan simple C3 boleh, pola candlestick boleh, sedikit menggunakan indikator RSI satu doang boleh juga. Tergantung dari situasinya. Trading itu simple banget sebenarnya, tetapi minusnya di volume trade itu dan minusnya di trading lain itu juga ada minusnya. Di volume trade minusnya itu adalah di saat kita bisa melakukan transaksi, bisa open posisi secara terus menerus bisa. Kadang-kadang di sini letaknya kita tidak bersyukur, Pak. Itu sejujurnya. Maksudnya kita tidak bersyukur itu di bagian mana? Kita tidak bersyukur di bagian kita udah profit, katakan saja saldonya 5 juta, ya. Sudah profit sekitar 200.000. Kebetulan profitnya itu dalam jangka waktu setengah jam mungkin. 200.000 setengah jam. Kau kerja apa setengah jam bisa profit 200.000? Nah, di sana kita pikir, wah ini gampang sekali, dan kita secara tidak langsung kita akan trading secara terus menerus menggunakan pola candlestick, menggunakan teknik apapun yang kau bisa. Akhirnya yang tadi 200.000 hilang, yang lainnya juga hilang. Kenapa seperti itu, Pak? Karena market tidak selalu bersahabat dengan Anda. Tidak, di semua kau trading tetap seperti itu. Tidak semua pas marketnya dengan analisamu, tidak pernah, tidak mungkin seperti itu. Oke lah, katakan saja kita trading di forex, ya kadang-kadang kita tahan floating. Kita pikir kenapa kita tahan floating, karena kita udah analisa kita udah pasti terbaik, karena kan analisa kita sendiri kan. Di saat kita analisa versi terbaik dan ini dalam keadaan rugi kita, Pak, kita akan menahan floating, akan menahan kerugian. Ini fakta ya. Di saat makin turun, makin ragu kita, akhirnya kita close. Di saat kita close, dia naik. Kan gitu kan, dia naik. Dalam hati kita tuh nggak apa, ini ya. Di saat aku udah close, dia naik. Itu apa itu? Itu kan ada minusnya juga. Minusnya kita ragu tadi. Padahal di awal kita udah profit, Pak. Di belakangnya kita udah profit. Kita profit 200.000. Sama kayak cerita saya tadi. Profit 200.000, kita pikir open posisi lagi deh. Nggak bisa kayak gitu. Untuk kaya banget nggak bisa, Pak, di trading. Tapi untuk cukup ya satu hari 100-200.000 itu bisa, Pak. Karena kayak gini, trading itu yang paling penting menurut saya adalah ini, kalian masuk ke sini ya, di transaksi, kalian masuk ke riwayat. Yang paling penting banget ini, Pak. Ini yang paling penting. Ngapain kalian pamer profit, pamer ini, pamer itu? Ini yang paling penting nih. Dalam 7 hari bagus nggak? Itu yang paling penting. Kemarin ada yang komen, di saat loss nggak diposting. Aku posting juga di saat aku loss. Dan ini saldo ini berawal dari kemarin yang angka berapa itu? Kalau nggak salah sisa 5-6 juta yang kita baru loss itu, ya kan? Oke, itu aja keluh kesah saya hari ini. Kita melanjuti untuk kita open posisi ya. Kita open posisi kali ini menggunakan, kita lihat dulu marketnya ya, baru kita bisa menggunakan. Ini biasanya saya itu melihat dari marketnya seperti apa, baru saya open posisi. Kali ini tidak, supaya kalian bisa lihat juga, bisa saya pertama buka market apa yang saya lakukan. Oke, langkah pertama saya akan melihat dulu dari marketnya. Marketnya di sini terlihat dia sedang uptrend, baru saja menembus, dan dia baru saja membasikan dari downtrend yang di belakang. Oke, analisa kita itu di start dari mana? Analisa kita di start dari sini. Bukan analisa saya, itu di startnya itu dari sini. Tidak mungkin saya analisanya start dari sini, tidak mungkin. Tetapi bisa jadi mungkin. Saya berikan contoh. Ini semoga aja ya contohnya itu ada. Yes, ternyata contohnya benar ada. Ini di time frame 15 menit dia sedang downtrend banget, pemirsa. Oke, dia sedang downtrend banget. Saya expertise, saya sangat jago sekali di sini. Saya harus bilang kayak gitu. Kenapa? Karena kalian yang bilang, wah ini apa ini buruk, ini trading di sini buruk, trading di sini kurang baik, bagusnya trading di sini. Kalian nggak pernah profit di situ. Tapi saya kasihkan contoh kenapa saya bilang saya itu expertise, dan saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tahu di saat saya gagal apa yang saya lakukan. Kecuali
kalau memang itu blunder dari saya. Saya itu udah trading tidak sesuai dengan rules-nya. Saya loss tidak sesuai dengan rules-nya. Itu bisa jadi saldo saya habis. Gara-gara udah emosi di depan kan. Oke, saya berikan contoh. Tadi saya bilang di awal kalau saat ini sekarang saya analisanya di market Asia Composite Index dia sedang uptrend. Tadi di bagian sini, di bagian time frame 1 menit, saya bilang tadi di awal kalau analisa saya itu startnya dari sini. Saya tidak mungkin analisa yang ini, tetapi bisa jadi mungkin, gitu kan saya bilang kan. Bisa jadi mungkin di saat memang harus dimungkinkan gara-gara kita follow the trend di time frame besar. Ya, saya expertise sekali lagi saya ulang. Saya berikan contoh kenapa saya bisa mengubah dari strategi saya. Strategi saya saat ini sekali lagi sedang uptrend. Saya tidak akan analisa downtrend, tidak akan. Tetapi bisa jadi mungkin saya analisa downtrend kembali karena di time frame 15 menitnya saya berusaha untuk menjelaskan supaya kalian itu paham. Karena di time frame 15 menitnya dia sedang downtrend. Oke, korelasinya. Kita masuk ke trading sebenarnya yang kalian nggak pernah profit itu. Oke, masuk kita ke jangan Bitcoin. Ini deh yang paling familiar. Oke, kita masuk ke time frame 1 jam. Karena biasanya menggunakan time frame 1 jam. Yep. Ini orang di seluruh penjuru dunia analisanya itu pasti buy. Kenapa? Karena marketnya memang sangat naik dan orang buta pun tahu kalau ini memang marketnya naik kan. Terjadi masalah adalah apakah kalian main scalping? Ya, biasa ya orang trading scalping itu di forex itu biasa. Mungkin gara-gara kemakan video yang entry 1 menit dengan modal $1 jadi 1 miliar kan. Mungkin. Walaupun itu tolol sih. Oke. Di sini kita kotakkan di bagian ini. Oke. Ini kita taruhlah sampai ke sini. Kita buat dua. Oke. Ini time frame 1 jam. Masuk kita ke 5 menit. Janganlah kita sebut 1 menit. 5 menit aja deh. 5 menit kita cari yang kotak tadi. Kalian scalping di sini. Kan nggak mungkin kalian scalping di sini buy kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Misalkan kalian lihat cuma satu time frame kalian lihat kan nggak mungkin di sini entry buy nggak mungkin. Kurang bang contohnya bang. Kita cari lain yang paling dekat dengan kebiasaan kalian. Paling dekat dengan kebiasaan kalian. Oke. Nah, ini deh. Kita hapus ini supaya lebih dekat contohnya. Oke. Ini tanggal 13 Mei. Cari di time frame 5 menit. Hampir. Yep, ini dia 13 Mei. Market sedang seperti ini. Yang kalian lakukan adalah kalian open posisi buy kan. Open posisi buy. Scalping nih ataupun 15 menit open posisi buy. Oke. Kalian entry buy di sini. Apakah di saat di sini di bagian sini kalian masih analisa buy? Enggak. Kalian sudah berubah analisa, harusnya sudah berubah karena kita mengikuti dari time frame besarnya. Time frame besarnya lagi apa? Time frame besarnya itu lagi downtrend pemirsa. Kebetulan di saat kita buka market lagi buy, analisa kita ya pasti buy kan. Kayak gitu. Itu kalau bagi yang tahu. Tapi kalian kurasa yang trading kalian yang mengutamakan trading sebenarnya nggak tahu kalian ini pak. Betul, gue bilang nggak tahu. Oke, kita lihat di time frame 1 jam. Yang tadi banget tuh. 13 Mei ini. Karena di sini tidak ada yang terjadi dia itu setuju untuk turun.
ini sedang downtrend banget. Dia tidak ada yang menyetujui ataupun menggambarkan ini market akan naik, tidak ada. Karena lagi di sini kan, koreksi dia kan, di time frame kecil jatuhnya uptrend Pak. Yang kita follow itu uptrend, yang kalian follow. Di saat market itu berubah, ya kayak tadi, di sini kalian analisanya buy, gampang banget profitnya. Di ujung, gara-gara tidak bersyukur tadi, loss lagi, bahkan MC. Itu yang jadi problemnya itu. Kadang-kadang kita tidak bersyukur. 200.000 profit itu di mana aja trading itu harusnya sangat cukup Pak untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau mengikuti influencer kalian yang kaya banget itu, yang punya mobil ini, punya mobil itu, yang aku beli mobil baru nih, mobil 500 jutaan misalkan, dengan trading 1 hari. Itu Pak, nggak ada itu. Masuk kita ke sini, ini sepertinya ya, ini mau selesai dari uptrend. Masuk ke time frame 1 menit, gara-gara kita, kenapa masuk ke time frame 1 menit? Ya karena kita open close-nya kan nggak lama. Coba kita masuk ke time frame 15 menit, kita mengharapkan candlestick ini turun sampai 6 batang, berarti kita harus open posisi sekitar 2 jam. Kan kayak gitu. Sesuaikan dengan analisanya. Contoh, kalian trading di forex, saya berikan contoh juga di forex lah. Tapi males saya Pak. Analisa di forex, kalian pakai time frame 1 menit, itu sampai mampus ya, sampai mampus kau analisa, sampai meledak kau punya HP untuk analisa support resisten, analisa pola candle, sampai mampus nggak akan pernah masuk. Kok bisa hammer di 1 menit dia membalikan arah? Nggak ada itu Pak. Support resisten 1 menit nggak worth it. Oke. Di sini di market Asia Composite Index ternyata market ini belum memvalidkan kita untuk bisa entry sell mengikuti dari time frame 15 menitnya, belum ada. Tapi di saat ada kita entry kan. Saya berikan contoh untuk entry kita di 1 menit seperti apa. Makanya entry itu penting banget dengan yang namanya korelasi time frame. Di sini kita entry 2 menit untuk entry buy ya. Saya kasih nampak, saya kasih tunjuk sama kalian time frame 15 menit. Sorry, time frame 5 menit. Apa yang saya lakukan. Tapi sayangnya video ini udah sekitar 13 menit. Agak panjang, agak lama dari berbicara kita. Mungkin video ini akan saya buat part 2 ya, untuk apa yang saya lakukan di saat market pembalikan arah. Apakah saya masih follow di time frame 1 menit gitu. Oke. Harapan saya ini langsung basi ya dari marketnya, karena kita mau follow di time frame 15. Mungkin gitu aja dari video ini. Ini saldo kita 22.745. Kita akan lanjut video ini ke part